Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi di channel Zodiak Harian, satu-satunya di Indonesia channel yang tetap konsisten, paling aktif dan responsif menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan daripada teman-teman semua. Dan mohon maaf apabila komentar di YouTube beberapa hari ini agak lambat saya jawab karena saya lagi fokus untuk menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang masuk di Facebook dan di Instagram karena sudah menumpuk pesannya. Jadi saya utamakan terlebih dahulu yang kirim pesan di DM Instagram @ramalan_zodiakmu atau yang di Facebook Zodiak Harian. Dan buat pesan yang belum dibales bisa di ping ulang supaya pesannya naik di paling atas, karena kalau untuk scroll ke bawah nanti memakan waktu yang lama. Oke teman-teman semua, kali ini kita berada di hari Kamis tanggal 19 November, yang dimana seperti biasa saya akan membacakan ramalan zodiak hari ini dengan urutan masih sama seperti biasa, dari zodiak Capricorn, Aquarius, Pisces sampai dengan terakhir buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Dan di hadapan kamu sudah ada 2 deck kartu tarot yang sudah saya acak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi. Dan langsung saja kita awali pembacaan zodiak hari ini, hari Kamis tanggal 19 November tahun 2020, dari kamu yang punya zodiak Capricorn terlebih dahulu. Oke, buat kamu yang punya zodiak Capricorn, di sini ada kartu The Fool, berarti kamu harus berhati-hati. Dan kemudian di sebelahnya ada kartu The Emperor. Oke. Di sini kalau bisa saya katakan, daripada urusan pekerjaan, daripada urusan usaha, bisa dikatakan masih dalam koridor yang cukup lancar, masih dalam kondisi yang cukup kondusif. Tetapi hati-hati, karena apa? Karena di sebelahnya ada kartu The Fool, yang artinya sepertinya ada kecerobohan yang kamu lakukan hari ini. Dan kecerobohan ini bukan main-main, karena akan mempengaruhi sesuatu yang lebih besar lagi. Oleh karena itu di sini hati-hati di hari Kamis tanggal 19 November tahun 2020 ini untuk tidak melakukan kecerobohan daripada sisi pekerjaan kamu ataupun daripada sisi usaha kamu. Karena apa? Karena kecerobohan ini nanti akan mempengaruhi efek-efek yang lainnya yang ada di dalam usaha serta pekerjaan kamu. Walaupun bisa diasumsikan kecerobohan ini memang tidak mempengaruhi daripada sisi keuangan kamu, tetapi ketika ini nantinya mempengaruhi daripada sisi pekerjaan maupun daripada sisi usaha, tentunya juga pasti lambat laun akan mempengaruhi sisi keuangan kamu. Oleh karena itu usahakan di hari ini harus lebih berhati-hati dan jangan terlalu ceroboh. Dan kemudian di sini kalau bisa saya katakan, di dalam lingkungan terdekat kamu, entah itu di dalam urusan pekerjaan ataupun di dalam lingkungan usaha kamu serta di dalam lingkungan sosial kamu, bahkan yang cakupannya lebih luas lagi, kamu harus bisa mempunyai batasan-batasan yang jelas. Maksudnya bagaimana? Tidak semua hal harus kamu pedulikan, termasuk hubungan asmara. Loh, hubungan asmara kok tidak dipedulikan? Ketika hubungan asmara terus menyakitkan buat kamu, hubungan asmara terus membuat kamu terhambat, apalagi yang mau kamu pedulikan? Kamu mempedulikan orang yang salah. Kamu seharusnya bisa tegas untuk lebih peduli terhadap diri kamu sendiri daripada peduli kepada dia yang justru menjadi racun buat kamu. Itu yang harus kamu pahami, terutama buat kamu yang belum menikah ataupun yang belum punya pasangan. Dan kemudian di sisi yang lain, daripada lingkungan pekerjaan dan usaha yang tadi sudah saya sebutkan, ketika ada beberapa hal yang kurang begitu penting, lebih baik kamu abaikan saja, termasuk cocote tonggo atau omongan-omongan orang yang sepertinya memang tidak terlalu berguna buat kamu atau terkesan merendahkan kamu. Karena apa? Kamu harus bisa mengabaikan hal itu dan lebih terfokus untuk mengurus hal-hal penting yang ada di dalam diri kamu, seperti fokus untuk keuangan kamu, fokus untuk keluarga kamu, dan fokus untuk diri kamu sendiri. Karena apa? Posisinya saat ini adalah kamu sebagai tulang punggung keluarga, yang dimana sudah bukan saatnya lagi untuk menghiraukan omongan-omongan orang yang terkesan merendahkan kamu. Oke, di hari Kamis ini harus tetap semangat dan tetap kuat menghadapi segala kenyataan yang ada. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Capricorn, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Aquarius. Di sini ada kartu The Moon dan kemudian di sebaliknya ada kartu Pack of Swords. Artinya apa? Kamu punya tanggung jawab yang besar.
tanggung jawab yang besar yang ada di dalam diri kamu ini bercabang-cabang. Salah satunya adalah di sini kalau bisa yang paling penting adalah tanggung jawab kamu terhadap diri kamu sendiri. Kenapa saya katakan demikian? Karena di sini sepertinya memang ada beberapa hal yang harus kamu capai sesegera mungkin. Oleh karena itu, di sini kalau bisa saya katakan fokus dengan satu titik yang dimana kamu akan menuju kepada titik tersebut. Memang hambatan di kanan dan kiri itu tentunya ada, tetapi di sini kamu harus bisa terfokus kepada titik tersebut dan tidak mudah terprovokasi ataupun terkonfrontir oleh konfrontasi ya, maksudnya seperti itu, terkonfrontasi daripada hal-hal yang ada di sekeliling kamu. Kenapa saya katakan demikian? Pertama, kamu ini orangnya mudah sekali terpengaruh. Nah, ketika kamu mudah terpengaruh oleh sesuatu yang baik, ya silahkan, monggo. Tetapi kalau kamu terpengaruh oleh sesuatu yang negatif, nah ini yang harus bisa kamu lawan, yang harus bisa kamu tentang. Karena apa? Ketika kamu terpengaruh kepada sesuatu yang negatif, maka semuanya akan negatif energinya. Nah, di hari Kamis ini kamu harus bisa memilah-milah mana yang baik dan mana yang buruk untuk kehidupan kamu. Karena tadi di awal saya katakan kamu punya tanggung jawab yang besar terhadap diri kamu sendiri. Dan tanggung jawab yang besar itu salah satunya adalah kamu masih menopang kondisi ekonomi keluarga kamu. Termasuk buat kamu yang sudah berumah tangga pun, kamu masih menopang kondisi ekonomi keluarga kamu. Jadi mau tidak mau, daripada aspek pekerjaan, daripada aspek usaha, di sini kamu harus bekerja keras. Bagaimana mendatangkan rupiah yang banyak untuk bisa memenuhi berbagai macam tanggung jawab yang ada di dalam diri kamu. Dan kemudian untuk masalah keuangan, tentunya di hari Kamis ini ada beberapa hal yang harus kamu perhatikan. Salah satunya adalah di sini ada suatu pengeluaran yang dimana pengeluaran ini adalah pengeluaran yang pasti yang dilakukan setiap bulannya. Dan di sini kalau bisa dikatakan memang kamu kurang begitu mempersiapkan untuk pengeluaran di akhir bulan November. Sehingga apa? Di hari Kamis tanggal 19 November tahun 2020 ini kamu sedang dipusingkan bagaimana caranya untuk menutup pengeluaran yang ada di akhir bulan November tahun 2020 ini. Walaupun pada endingnya kamu bisa menutup pengeluaran tersebut, tetapi kamu sedikit ngos-ngosan untuk bisa mencari rupiah untuk menutup pengeluaran tersebut. Dan yang terakhir untuk masalah hubungan asmara, di sini memang kamu sudah tidak ingin lagi mempermasalahkan hal-hal yang tidak perlu. Artinya di sini secara kedewasaan sangat luar biasa. Karena apa? Karena di sini kamu nggak mau hubungan asmara kamu ini bermasalah. Kamu lebih cenderung mengalah, lebih cenderung diam, lebih cenderung memilih untuk disalahkan daripada malah memperbesar masalah. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Karena apa? Kamu menyadari ada tanggung jawab yang lebih penting daripada malah mempersoalkan masalah yang seharusnya tidak perlu dipersoalkan. Ini adalah sebuah kedewasaan yang sangat luar biasa daripada Aquarius, terutama untuk hari ini, Kamis tanggal 19 November tahun 2020. Oke, selanjutnya setelah zodiak Aquarius, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Pisces. Di sini ada kartu Two of Pentacles dan kemudian di sebaliknya ada kartu Five of Pentacles. Di sini artinya apa? Di sini artinya kalau bisa saya katakan, jalani aja kehidupan kamu seperti air yang mengalir. Walaupun di belakangnya itu berombak, ada naik, ada turun, itu adalah sesuatu yang memang harus kamu jalani. Dan di sini poin yang pertama di hari Kamis tanggal 19 November tahun 2020 adalah daripada kondisi keuangan. Kondisi keuangan kamu sepertinya di hari ini ada penurunan yang cukup tajam. Nah, penurunan yang cukup tajam ini diakibatkan oleh apa? Diakibatkan oleh masalah yang saat ini sedang kamu hadapi. Dan sepertinya memang kamu masih terjebak di satu masalah yang dimana sebenarnya masalah itu hanya berputar-putar terus. Tetapi masalah ini memberikan dampak yang cukup signifikan daripada diri kamu secara mental, juga memberikan dampak daripada sisi keuangan kamu. Sehingga di hari Kamis ini secara pemasukan itu sepertinya ada hambatan dan secara pengeluaran itu sepertinya cukup tidak terkontrol, sehingga bisa dikatakan di hari Kamis ini ada penurunan secara keuangan yang cukup tajam. Dan ini harus bisa kamu hati-hati karena di sini ada kartu Two of Pentacles yang kamu harus berusaha untuk menyeimbangkan kondisi keuangan kamu di tengah bergejolaknya kondisi keuangan kamu. Karena apa? Kalau kamu tidak mampu untuk menyeimbangkan, maka akan terjadi kekeringan daripada sisi finansial kamu, dan ini
ini amit-amit jangan sampai terjadi di dalam kehidupan kamu. Itu daripada sisi keuangan. Dan yang kedua, daripada sisi masalah yang saat ini masih sedang kamu hadapi, memang seperti yang saya sampaikan untuk ramalan bulan Desember, bahkan untuk ramalan di tahun 2021, masalah ini masih akan tetap kamu bawa. Nah, ini yang harus bisa dijadikan suatu periksa bahwa masalah ini harus bisa kamu letakkan dan kamu selesaikan. Karena apa? Kamu kemana-kemana itu selalu membawa masalah. Kamu ke sana, kamu bawa masalah, kamu ke sini, kamu bawa masalah. Sehingga di sini ada rasa capek yang ada di dalam diri kamu. Pengen rasanya menyudahi masalah ini, tetapi memang terkadang masalah ini masih belum mau untuk disudahi. Dan kamu memang harus lebih dewasa lagi dan lebih bijaksana lagi. Karena apa? Baik buruknya kamu, itu kamu yang tahu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kalau masalah ini tidak segera kamu selesaikan, kamu tentunya tahu dampaknya akan seperti apa. Oleh karena itu, di sini kamu harus meluangkan 1 bulan untuk bisa fokus menyelesaikan masalah ini. Walaupun harus mengorbankan beberapa hal, tetapi masalah ini harus segera diselesaikan secepatnya, mau tidak mau, kalau kamu pengen hidup lebih tenang lagi. Dan yang terakhir untuk masalah hubungan asmara tidak bisa kamu harapkan banyak. Maksudnya bagaimana kok tidak bisa kamu harapkan banyak? Pertama, kamu tuh pengennya hubungan asmara itu bisa membantu kamu untuk menyelesaikan masalah. Tetapi pada kenyataannya, hubungan asmara kamu ini justru malah menambah beban kamu, justru malah menambah masalah kamu. Sehingga apa? Sehingga di sini kalau bisa saya katakan pasangan kamu ini nggak ada fungsinya sama sekali. Karena apa? Yang seharusnya kamu bisa memfungsikan pasangan kamu ini untuk membantu menyelesaikan masalah kamu, tetapi ternyata kamu punya pasangan itu justru malah menambah beban yang ada di dalam diri kamu. Sehingga bisa saya katakan lebih baik di sini kamu fokus terhadap masalah kamu dan selesaikan sendirian. Kamu pasti bisa, harus yakin dan pasti bisa. Oke? Tetap semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Pisces untuk hari Kamis tanggal 19 November tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Pisces saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Aries. Di sini ada kartu Nine of Swords dan kemudian di sebaliknya ada kartu King of Pentacles. Di sini kalau bisa saya katakan harus berhati-hati Aries, karena apa? Karena ada orang daripada masa lalu atau ada orang yang ada di sekitar kamu yang berusaha untuk mengusik kamu ataupun mengganggu kamu. Nah, di sini kamu sebenarnya sudah berusaha untuk menutup pintu daripada gangguan-gangguan tersebut. Akan tetapi memang terkadang usaha dia untuk mengganggu kamu itu jauh lebih keras, sehingga di sini pondasi pintu kamu itu juga harus kokoh sehingga kamu tidak mudah terganggu dengan gangguan-gangguan yang ada di sekeliling kamu. Karena apa? Jika gangguan ini nanti kamu biarkan masuk, maka nanti akan mempengaruhi banyak sekali aspek yang ada di dalam kehidupan kamu. Dan yang cukup nyata adalah aspek daripada pekerjaan dan daripada sisi usaha kamu. Jadi jangan sampai gangguan-gangguan yang ada di sekeliling kamu ini kamu biarkan masuk merasuki diri kamu. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, daripada sisi hubungan asmara tentunya ada beberapa hal yang harus kamu pahami. Yang pertama adalah lembaran baru daripada kehidupan kamu ini harus bisa kamu cetak setiap harinya. Kamu harus bisa lebih bahagia lagi daripada sisi hubungan asmara kamu. Karena apa? Sudah cukup dari bulan Januari sampai bulan September kamu merasakan sakit itu sudah cukup. Sehingga ini saatnya akhir tahun 2020 kamu harus bisa merasa lebih bahagia lagi, terutama daripada sisi hubungan asmara kamu. Jangan sampai kamu terjebak di dalam suatu hubungan asmara yang dimana justru malah menjadikan masalah baru di dalam kehidupan kamu. Dan kemudian untuk masalah keuangan yang harus disyukuri hari ini, secara keuangan masih dalam koridor yang pasti, masih dalam kondisi yang jelas. Kenapa saya katakan demikian? Karena walaupun daripada sisi pekerjaan, daripada sisi usaha ada masalah yang diakibatkan oleh yang tadi saya sebutkan, tetapi daripada kondisi keuangan di sini tidak terlalu terdampak, tidak terlalu terkonfrontir daripada masalah-masalah yang ada di sekeliling kamu. Dan yang harus kamu syukuri adalah secara pemasukan walaupun setetes demi setetes tetapi sangat lancar sekali, sehingga kamu harus bersyukur dengan kondisi keuangan kamu yang cukup baik. Oke? Tetap selalu semangat
Dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Aries di hari Kamis tanggal 19 November tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Aries, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Taurus. Di sini ada kartu The Judgment. Dan kemudian di sebaliknya ada kartu The Empress. Artinya apa? Di sini artinya kamu itu selalu menjadi sosok banteng yang kuat. Tetapi banteng di sini bukan partai politik, tetapi banteng daripada representasi daripada logo zodiak kamu. Artinya apa? Pertama, kamu ini memang walaupun sebagai seekor banteng, tetapi kamu tidak seperti El Matador yang selalu kuat. Artinya apa? Namanya juga Taurus ini kan logonya cuman banteng, tetapi kan kamu tetap manusia. Sehingga di sini kamu tetap bisa merasakan kesedihan, bisa merasakan kecewa, bisa merasakan nangis, marah, dan sebagainya. Tetapi yang harus kamu sadari adalah ketika kamu ada masalah, jangan sampai kamu berputus asa. Jangan sampai kamu menyerah, walaupun banyak penilaian orang di sekeliling kamu yang berusaha melemahkan semangat kamu, tetapi jangan sampai kamu itu berputus asa. Dan walaupun ada masalah yang bisa dikatakan cukup sulit, tetapi di sini yang harus kamu pahami adalah setiap kesulitan pasti terselip yang namanya kemudahan. Jadi walaupun daripada sisi pekerjaan, daripada sisi usaha, ada suatu masalah, tetapi masalah itu pasti bisa kamu selesaikan. Yang terpenting adalah ketika di dalam upaya kamu menyelesaikan masalah, kamu jangan mau terpengaruh oleh penilaian-penilaian orang, The Judgment, yang ada di sekeliling kamu. Karena apa? Ketika kamu mudah terpengaruh, maka ambiar semuanya. Dan kemudian yang selanjutnya untuk masalah keuangan, kamu ada kebutuhan yang besar di akhir tahun 2020 dan tentunya kamu harus waspada terhadap kondisi keuangan kamu. Fokus saja, saat ini kamu mungkin nggak bisa untuk menahan pengeluaran. Karena apa? Pengeluaran itu setiap hari selalu ada dan selalu ada. Di sini kamu nggak bisa mengendalikan pengeluaran, tetapi di sini yang bisa kamu lakukan adalah untuk memperlebar kemungkinan pemasukan. Ketika kamu bisa lebih memperlebar pintu daripada pemasukan, maka itu tidak akan terdampak daripada pengeluaran kamu. Karena apa? Kamu bisa meningkatkan pemasukan kamu dan bisa menutupi, bukan mencegah ya, menutupi daripada pengeluaran kamu. Dan itu memang yang harus kamu lakukan daripada sisi keuangan kamu. Dan yang terakhir, untuk masalah hubungan asmara, support satu sama lain antara kamu dengan pasangan itu sebenarnya sangat baik sekali. Tetapi ketika ada masalah, kamu itu marahnya itu luar biasa. Karena tadi di awal saya katakan kamu itu seperti banteng, seperti matador, dan pasangan kamu itu seperti kain merah, yang dimana ketika ada sebuah permasalahan, kamu itu langsung seruduk sana, langsung seruduk sini tanpa pertimbangan terlebih dahulu. Nah, ketika kamu langsung seruduk sana, langsung seruduk sini tanpa pertimbangan terlebih dahulu, ini yang harus kamu waspadai. Karena apa? Masalah itu harus dicari dulu, akar masalahnya itu apa. Tidak bisa kamu itu dengan mata tertutup, kamu melihat masalah ini, oh pokoknya kamu yang salah. Tidak bisa seperti itu. Tetapi kamu harus melihat duduk perkaranya terlebih dahulu. Kemudian akar masalahnya itu apa, penyelesaiannya itu apa, itu yang harus bisa kamu pahami. Sehingga kamu tidak babat alas menyalahkan satu pihak saja. Oke, tetap selalu semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Taurus di hari Kamis tanggal 19 November tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Taurus, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Gemini. Di sini ada kartu Five of Swords dan kemudian di sebaliknya ada kartu Wheel of the Year. Menjelang berakhirnya bulan November tahun 2020 ini, sepertinya memang kondisi keuangan kamu dalam kondisi yang cukup oke, dalam kondisi yang cukup bagus, saya katakan seperti itu. Karena apa? Menjelang akhir bulan November tahun 2020, bahkan nanti ketika memasuki bulan Desember tahun 2020, kondisi keuangan kamu akan berada di dalam sebuah kondisi yang sangat memuaskan. Tetapi memang di sini kalau secara pengeluaran memang ada beberapa hal yang harus bisa kamu cermati, ada beberapa hal yang memang harus bisa kamu perhatikan. Karena apa? Secara tanggung jawab kamu punya tanggung jawab yang banyak. Kamu punya tanggung jawab yang besar, sehingga mau tidak mau tanggung jawab itu harus bisa kamu utamakan. Dan di sini sayangnya adalah tanggung jawab itu adalah tanggung jawab yang berkaitan erat dengan uang. Jadi kamu harus memenuhi tanggung jawab itu dengan
uang, karena semuanya memerlukan uang. Maka dari itu di sini pemasukan kamu itu akan lebih kamu gunakan untuk memenuhi tanggung jawab kamu. It's okay, nggak masalah, yang terpenting tanggung jawab kamu bisa terselesaikan. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, tentunya di sini kamu akan menghadapi beberapa tekanan-tekanan yang ada di dalam kehidupan kamu, terutama tekanan-tekanan yang ada di dalam pekerjaan serta usaha kamu. Dan di sini sepertinya memang ada beberapa hal yang kamu lakukan dengan baik, tetapi juga ada beberapa hal yang kamu lakukan tidak begitu baik. Nah, sayangnya di sini kamu tuh salah strategi. Saya katakan di awal kamu salah strategi. Sehingga apa? Sehingga kamu itu mengalami sebuah kegagalan, tetapi kegagalan ini nggak akan bertahan lama kok. Setidaknya di hari Kamis ini, daripada kegagalan yang terjadi daripada sisi usaha ataupun sisi pekerjaan kamu bisa kembali mengumpulkan tenaga, mengumpulkan strategi yang baru untuk kamu gunakan untuk menghadapi hari besok, hari Jumat tanggal 20 November tahun 2020. Hari Kamis ini ketika ada kegagalan sedikit daripada sisi pekerjaan ataupun sisi usaha kamu, ya udah nggak apa-apa, terima saja. Yang terpenting besok hari Jumat kegagalan ini harus bisa diperbaiki atau direvisi. Dan yang terakhir untuk masalah hubungan asmara, sebenarnya hubungan asmara antara kamu dengan pasangan ini cukup unik ya, bisa dikatakan demikian. Karena apa? Kamu nggak bisa memilih dengan siapa kamu akan berjodoh. Nah, ketika kamu sudah ditemukan dengan pasangan kamu, maka kamu harus bisa menerima baik dan buruknya pasangan kamu. Jadi ketika ada masalah, ketika ada konflik, ketika ada kesalahpahaman, ya jalanin aja dengan penuh rasa syukur. Karena apa? Karena dengan menjalani dengan penuh rasa syukur, itu yang akan membuat hubungan kamu dengan pasangan itu kuat. Karena apa? Takdir hidup itu mungkin sudah ditentukan, tetapi bagaimana caranya untuk mengelola takdir itu adalah tergantung daripada diri kamu. Nah, sekarang saatnya kamu untuk bisa melengkapi kekurangan pasangan kamu, dan pasangan kamu seharusnya bisa melengkapi daripada kekurangan kamu, sehingga rasa saling melengkapi satu sama lain ini yang harus bisa kamu pertahankan. Ini yang harus bisa kamu lakukan. Jangan sampai karena adanya kekurangan itu malah menjadikan permasalahan. Lebih baik melengkapi kekurangan daripada mempermasalahkan kekurangan. Dan sejauh ini bisa saya lihat hubungan asmara kamu cukup bisa yang namanya melengkapi daripada kekurangan masing-masing. Dan pertahankan untuk kedepannya supaya lebih baik lagi antara kamu dengan pasangan kamu. Dan daripada sisi keuangan tadi, sebagai catatan, tanggung jawab yang besar itu karena kamu punya tulang yang kuat menjadi penopang daripada itu semua. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Gemini di hari Kamis tanggal 19 November tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Gemini, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Cancer. Di sini ada kartu Ace of Cup dan kemudian di sebaliknya ada kartu The Sun. Artinya apa? Artinya di sini mungkin kalau bisa saya katakan kamu ini sedang berada di dalam situasi yang bagus, tetapi ada sedikit hambatan. Maksudnya bagaimana? Pertama, di dalam hubungan asmara, kamu selalu bisa menjadi penengah daripada masalah yang kamu hadapi dengan pasangan kamu. Walaupun pasangan kamu ini mencari masalah, menciptakan masalah, membuat onar, membuat masalah, tetapi di sini kamu bisa menjadi The Sun, sang pencerah, yang bisa menyelesaikan masalah itu. Nah, tetapi sayangnya adalah ketika masalah itu terselesaikan, besoknya masalah itu terjadi lagi dengan sebab yang sama, dengan pola yang sama. Sehingga di sini nggak ada salahnya ketika Cancer berada di dalam fase yang cukup jenuh, berada di dalam fase yang cukup bosan. Karena apa? Karena kesalahannya selalu sama, yang melakukan orangnya juga sama. Nah, sehingga mungkin nggak bisa disalahkan juga apabila Cancer merasa bosan dengan hubungan asmara yang begitu-begitu saja. Tetapi di sini luar biasanya Cancer adalah Cancer menyadari bahwa bosan itu adalah sesuatu yang wajar. Zodiak Cancer menyadari bahwa bosan itu adalah sesuatu yang wajar. Makanya dari itu kenapa Cancer masih bisa bertahan? Karena dia menyadari bahwa bosan itu wajar, tetapi bosan bukan alasan untuk meninggalkan. Dan Cancer masih punya keyakinan bahwa hubungan asmara ini masih bisa diolah untuk menjadi hubungan asmara yang arahnya lebih baik lagi. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, daripada urusan keuangan.
Daripada urusan keuangan, bisa dikatakan memang di beberapa hari terakhir ini cukup lancar, bahkan kamu menerima lebih banyak rezeki daripada biasanya, dan sampai dengan hari Jumat besok tanggal 20, sepertinya kamu akan mendapatkan rezeki-rezeki yang tidak terduga. Nah, ketika kamu mendapatkan rezeki-rezeki yang tidak terduga ini, kamu juga harus bisa pandai di dalam mengelola rezeki. Karena apa? Sebanyak apapun rezeki, kalau kamu tidak bisa mengelola, itu nanti hasilnya akan sama saja. Hasilnya akan menguap begitu saja. Oleh karena itu, di sini ada gambaran Ace of Cup, kamu akan menerima banyak rezeki di beberapa hari ke depan, terutama buat kamu yang bekerja maupun buat kamu yang berwirausaha. Tetapi sayangnya di sini, kalau buat kamu yang berwirausaha, kamu harus bisa terfokus kepada membangun sistem yang ada di dalam usaha kamu. Karena apa? Menjelang akhir tahun, tentunya kamu punya target. Kamu punya target daripada sisi usaha kamu. Dan target itu apakah sudah terpenuhi? Jawabannya ada di dalam diri kamu. Dan kalau bisa saya katakan, lebih baik kamu terfokus dulu untuk bagaimana caranya untuk mencapai target yang ada di dalam sisi usaha kamu, supaya di tutup tahun nanti, usaha kamu bisa berkembang lebih pesat lagi. Oke? Pokoknya intinya seperti itu. Buat kamu yang punya zodiak Cancer, siap-siap saja untuk rezeki-rezeki yang tidak terduga yang akan kamu dapatkan di beberapa hari ke depan. Selanjutnya setelah zodiak Cancer, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Leo. Seperti apa pembacaan untuk zodiak Leo? Di sini ada kartu The Death. Oke, kamu harus berhati-hati, be careful. Dan kemudian di sebaliknya ada kartu Nine of Pentacles. Artinya apa? Secara pemasukan oke. Pemasukan kamu lancar. Pemasukan kamu nggak berkekurangan. Tetapi sayangnya adalah kamu nggak bisa kontrol pengeluaran. Dan memang wajar. Kenapa saya katakan wajar? Karena kamu ada banyak sekali keperluan, banyak sekali kebutuhan, banyak sekali tanggung jawab. Sehingga di sini kamu tidak bisa untuk menahan pengeluaran. Kamu sudah berusaha maksimal untuk menahan pengeluaran. Tetapi sayangnya, sekuat apapun kamu menahan pengeluaran kamu, pada akhirnya pengeluaran kamu itu jebol juga. Sehingga di sini kalau bisa saya katakan, usaha kamu sudah bagus, usaha kamu sudah maksimal, keuangan kamu bagus, pemasukan kamu lancar, tetapi pengeluaran kamu itu juga lancar. Sehingga hal ini yang sepertinya mempengaruhi stabilitas daripada sisi ekonomi kamu. Makanya kenapa kok Leo di bulan Oktober, bulan November ini cukup begitu emosional? Karena dia sudah berusaha untuk mengumpulkan uang, mengencangkan ikat pinggang untuk berhemat, tetapi sisi pengeluarannya itu nggak bisa dikendalikan. Sehingga ini yang terkadang membuat emosi Leo itu nggak stabil, karena masalah keuangannya sedang bergejolak. Dan saat ini mungkin kalau bisa saya katakan kamu sudah cukup bagus sih untuk mencari pemasukan, mencari rezeki daripada arah yang lainnya. Tetapi ya itu tadi, secara pengeluaran kamu saat ini fasenya adalah sedang banyak-banyaknya mengeluarkan uang. Itu yang harus bisa kamu waspadai. Dan kemudian yang kedua, daripada sisi pekerjaan, daripada sisi usaha, ada kartu The Death yang artinya apa? Kamu harus berhati-hati, jangan terlalu mudah percaya dengan orang-orang yang ada di sekitar kamu. Karena apa? Yang bisa menghancurkan kamu, yang bisa menjatuhkan kamu adalah orang-orang yang ada di sekitar kamu. Jadi jangan sampai kamu itu dijatuhkan oleh orang-orang yang ada di sekitar kamu. Maka dari itu, daripada sisi pekerjaan, daripada sisi usaha, kamu jangan terlalu mudah percaya. Dan yang terakhir untuk masalah hubungan asmara, jangan bawa masalah kamu ini ke dalam masalah hubungan asmara. Pasangan kamu tahu kamu ada masalah, tetapi ingat, ketika pasangan kamu bertanya tentang masalah kamu, tanggapi dengan sikap yang dingin, tanggapi dengan sikap yang sopan, jangan terpancing emosi. Pasangan kamu bertanya itu karena dia peduli dengan kamu, bukan karena ingin tahu, bukan karena ingin mengorek-ngorek daripada diri kamu, tetapi karena dia peduli dengan kamu. Itu yang harus kamu pahami. Jadi jangan sampai kamu merasa emosi ketika pasangan kamu menanyakan keadaan kamu tentang masalah yang saat ini sedang kamu hadapi. Oke, pokoknya tetap semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Leo di hari Kamis tanggal 19 November tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Leo, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Virgo. Di sini ada kartu Eight of Wands dan kemudian di sebaliknya ada kartu Knight of Wands. Oke, Virgo, sekali lagi saya katakan ini adalah kesempatan kamu.
Ini adalah kesempatan kamu untuk mengambil kesempatan yang lainnya. Ketika kamu gagal di satu titik, masih ada titik-titik yang lainnya. Artinya apa? Kamu jangan hanya terfokus kepada satu hal saja, tetapi juga harus fokus kepada hal-hal yang lainnya. Sehingga apa? Kamu tidak terlalu menutup diri kamu, tetapi harus bisa membuka diri kamu dengan kesempatan yang lebih luas lagi. Dan ini adalah kesempatan yang baik untuk kamu menyusun langkah yang tepat untuk menghadapi tahun 2021. Tetapi memang saat ini di tahun 2020 masih sekitar 40 atau 50 hari lagi menuju kepada tahun 2021. Tetapi di sini kamu harus bisa. Sekali lagi saya katakan, kamu harus bisa mempunyai rencana yang cukup konkret untuk mewujudkan masa depan kamu yang lebih cerah. Memang saat ini daripada sisi pekerjaan kamu, daripada sisi usaha kamu belum bisa mendatangkan manfaat yang besar kepada diri kamu. Tetapi setidaknya daripada pekerjaan kamu saat ini, daripada usaha kamu saat ini, kamu bisa belajar bagaimana caranya untuk bisa nanti ketika di tahun 2021 kamu bisa belajar secara mental yang kuat untuk bisa lebih baik lagi. Dan saya sarankan apabila nanti di tahun 2021 kamu pengen punya pekerjaan yang baru, ini adalah sebuah kesempatan. Karena apa? Di tahun 2021 akan ada banyak sekali kesempatan yang terbuka lebar buat kamu. Dan kemudian yang kedua, untuk masalah keuangan. Untuk masalah keuangan, memang di sini saya katakan kamu sedang dalam proses memperbaiki. Sedikit demi sedikit kamu perbaiki, kamu kumpulkan sedikit demi sedikit. Karena apa? Pertama, ketika kamu menjadi tulang punggung keluarga dan kamu menjadi harapan satu-satunya di dalam keluarga kamu, tentunya kamu menyadari ada tekanan-tekanan yang hebat, ada tekanan-tekanan yang besar. Tetapi di sini yang harus kamu pahami adalah kamu itu punya jiwa yang kuat. Jadi sebesar apapun tekanan kamu pasti bisa untuk mengantisipasi tekanan tersebut. Dan saya yakin kamu pasti kuat kok untuk menghadapi tekanan-tekanan yang ada di dalam keluarga kamu. Karena tentunya harapan kedua orang tua kamu adalah kamu bisa menjadi yang terbaik. Tetapi orang tua kamu itu nggak tahu saat ini posisi kamu itu sedang dalam posisi yang susah. Tetapi di sini kamu juga tidak akan memberitahu kedua orang tua kamu kalau kamu ini susah. Oleh karena itu di sini kamu punya jiwa yang kuat untuk bisa bangkit di tahun 2021. Jadikan November dan Desember adalah kesempatan untuk mengevaluasi diri, kesempatan untuk bermuhasabah diri, sehingga nanti di tahun 2021 akan ada banyak kesempatan yang harus kamu ambil untuk apa? Membahagiakan kedua orang tua kamu. Dan saya doakan kamu bisa segera bisa membahagiakan kedua orang tua kamu, dan semoga waktunya dicukupkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Untuk masalah asmara, skip dulu saja. Kenapa saya katakan skip dulu? Karena sejauh ini kalau bisa saya katakan, mohon maaf, kamu terlalu mudah dimanfaatkan, terutama buat yang belum menikah. Terlalu mudah dimanfaatkan hanya untuk pemuas nafsu sesaat. Nah, ini yang harus kamu waspadai. Jadi jangan sampai kamu hanya dimanfaatkan untuk hal-hal yang seperti itu. Karena apa? Ketika kamu hanya dimanfaatkan untuk hal-hal yang seperti itu, kasihan masa depan kamu. Hargai diri kamu, sayangi diri kamu, fokus untuk masa depan kamu, dan fokus untuk membahagiakan kedua orang tua kamu. Saya yakin masih ada waktu, kamu pasti bisa dan harus bisa. Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Virgo di hari Kamis tanggal 19 November tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Virgo, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Libra. Di sini ada kartu Four of Wands dan kemudian di sebaliknya ada kartu Two of Pentacles. Poin yang pertama di hari Kamis tanggal 19 November tahun 2020 daripada sisi keuangan. Daripada sisi keuangan kamu harus bisa menyeimbangkan neraca keuangan kamu. Karena apa? Memang secara pemasukan cukup lancar, secara pengeluaran pun juga bisa dikatakan kamu cukup bisa berhemat, cukup bisa meminimalkan, tetapi di sini secara kebutuhan kamu itu terlalu berhemat sehingga tidak terlalu peduli dengan diri kamu sendiri. Tetapi ya nggak apa-apa. Kamu menganggap ini adalah proses prihatin. Laku prihatin kamu ya seperti ini. Karena apa? Kamu di akhir tahun ada harapan yang besar. Apalagi di sini kalau bisa saya lihat terutama buat kamu yang akan menikah. Di dalam waktu dekat ini, posisi keuangan saat ini akan mempengaruhi daripada siklus pernikahan kamu di akhir waktu dekat ini. Artinya apa? Ketika di bulan Desember, bulan Januari tahun 2021 kamu punya rencana untuk menikah, tentunya ini nggak masalah ketika kamu menjalani laku prihatin untuk berhemat daripada sisi keuangan kamu. Tetapi apabila kamu masih jauh daripada harapan untuk menikah,
Ya, lebih baik kamu fokuskan saja untuk membangun diri kamu. Jangan terlalu pelit-pelit lah untuk kebahagiaan diri sendiri. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, daripada sisi hubungan asmara. Mungkin di dalam sisi hubungan asmara kamu sedikit merasa capek. Karena apa? Kamu sudah berkali-kali mengutarakan, mengingatkan kepada pasangan kamu, tetapi sepertinya pasangan kamu ini masih belum bisa berubah. Nah, di sini memang kalau saya katakan kamu berusaha untuk mengubah pasangan kamu itu nggak akan mungkin. Karena apa? Karena di sini manusia itu punya persepsi masing-masing, punya sudut pandang masing-masing. Nah, tetapi di sini yang harus kamu lakukan adalah kamu terus-menerus berdoa supaya apa? Sifat-sifat buruk daripada pasangan kamu itu bisa diubah. Karena apa? Dengan doa itu adalah senjata yang bagus karena Tuhan yang maha membolak-balikkan hati manusia. Kalau kamu pengen pasangan kamu berubah, kamu langsung ngomong speak up langsung, ya itu akan percuma, buang-buang energi, bahkan malah menciptakan masalah yang baru. Jadi solusinya ya perbanyak berdoa kepada Tuhan untuk bisa mengubah pasangan kamu ke arah yang lebih baik lagi karena sejatinya Tuhan yang maha membolak-balikkan hati manusia. Dan kemudian untuk masalah pekerjaan, untuk masalah usaha, di sini kalau bisa saya katakan masih cukup datar-datar saja, masih cukup flat, tidak terlalu ada sesuatu yang baik di hari ini, tetapi juga tidak ada sesuatu yang buruk di hari ini, sehingga masih standar-standar saja dan kamu masih menjalani rutinitas yang seperti biasa. Oke? Pokoknya intinya ketika kamu punya rencana untuk menikah, di sini adalah momentum yang bagus sekali. Laku prihatin kamu akan membuahkan hasil. Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Libra di hari Kamis tanggal 19 November tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Libra saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Scorpio. Di sini ada kartu Ace of Wands. Dan kemudian di sebaliknya ada kartu The World. Artinya apa? Artinya di sini memang ada beberapa hal yang membuat kamu itu luka. Ada beberapa hal yang menghancurkan dunia kamu. Dan di sini kalau bisa saya katakan, kalau luka itu secara fisik, itu kamu bisa tahu kapan waktunya sembuh. Kamu bisa melakukan perawatan, kapan luka itu akan sembuh. Tetapi kalau luka itu ada di perasaan, luka itu ada di hati, maka kamu nggak akan tahu bagaimana caranya untuk merawat luka tersebut. Dan bahkan di sini kalau bisa saya katakan, kamu dalam kondisi yang cukup bimbang. Kenapa saya katakan demikian? Kamu itu merasa terluka bukan karena seseorang, tetapi merasa terluka karena keadaan. Karena apa? The world. Artinya apa? Yang melukai kamu adalah dunia. Dan di sini kalau bisa saya katakan, kamu cukup terdampak daripada situasi yang saat ini sedang terjadi. Makanya saya katakan yang melukai kamu adalah dunia. Ketika dunia sedang sakit, maka kamu juga sakit. Sehingga apa? Pekerjaan kamu terhambat, pekerjaan kamu terganggu, bahkan pekerjaan kamu terhenti. Karena apa? Karena dunia sedang tidak baik-baik saja. Di dalam usaha pun juga demikian. Kenapa usaha kamu menurun? Karena dunia saat ini kondisinya sedang tidak baik-baik saja. Dan di sini kamu harus dipaksa berdiri, harus dipaksa bisa tegar. Nah, di sini yang menjadi persoalan karena apa? Kekuatan kamu itu tidak sebanding dengan kekuatan yang melawan kamu. Dan daripada sisi keuangan, di sini saya katakan fluktuasi. Ada kenaikan, ada penurunan, dan sayangnya adalah penurunannya ini cukup sering sehingga kamu cukup dipusingkan daripada sisi keuangan kamu. Ditambah lagi daripada sisi hubungan asmara kamu ini cukup anyep, cukup datar-datar saja. Tidak ada hal-hal yang menggembirakan, tidak ada hal-hal yang menyenangkan. Sehingga di sini kalau bisa saya katakan, tekanan demi tekanan yang kamu rasakan itu kamu tidak bisa bercerita kepada siapa dan terkesan kamu membawa tekanan ini sendirian. Makanya saat ini kalau posisinya kamu stres, posisinya kamu depresi, posisinya kamu bingung, ya karena memang keadaannya seperti itu. Tetapi yang harus kamu pahami adalah kamu adalah seekor kalajengking yang bisa beradaptasi dengan kondisi yang seperti apapun. Kamu pasti bisa dan kamu pasti kuat. Oke? Tetap semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Scorpio di hari Kamis tanggal 19 November tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Scorpio saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Di sini ada kartu The World, hampir sama sepertinya polanya dengan Scorpio, dan di sini ada kartu The Magician. Sayangnya di sini kalau Sagittarius itu ada keajaiban.
Walaupun dunia saat ini tidak baik-baik saja, tetapi di sini Sagittarius selalu mendapatkan keajaiban-keajaiban yang cukup nyata, sehingga ketika ada penurunan itu terselamatkan, ketika ingin hancur itu terselamatkan. Nah, bedanya dengan Scorpio itu. Nah, di sini kalau bisa saya katakan, yang pertama, jalan kehidupan yang Sagittarius ini alami sebenarnya sudah menjadi jalan yang baik. Tetapi di sini yang merusak jalan ceritanya itu adalah Sagittarius sendiri. Nah, tetapi ketika cerita itu rusak, ada keajaiban yang bisa memperbaiki kerusakan tersebut. Contohnya, daripada sisi usaha. Ketika daripada sisi usaha kamu ini hampir kolaps, sisi usaha kamu ini hampir bangkrut, maaf kata-katanya seperti itu, terselamatkan lagi. Karena apa? Adanya keajaiban yang terjadi. Sisi pekerjaan pun juga demikian. Ketika ada beban pekerjaan yang berat, tidak mungkin terselesaikan. Tetapi ada keajaiban yang membuat kamu semangat menyelesaikan pekerjaan kamu. Dari sisi asmara pun juga demikian. Ketika ada masalah, bahkan hampir dikatakan di ujung tanduk, selalu ada keajaiban lagi yang dimana antara kamu dengan pasangan itu bisa baikan lagi, walaupun ini hanya untuk sebagian kecil Sagittarius. Dan yang terakhir, untuk masalah keuangan, walaupun bisa dikatakan kamu cukup boncos, karena apa? Kamu tidak berhati-hati daripada kondisi keuangan kamu, tetapi masih ada keajaiban yang nyata. Keajaibannya apa? Pemasukan kamu sampai dengan saat ini masih cukup lancar, walaupun pengeluarannya juga cukup lancar. Tetapi setidaknya keajaiban-keajaiban yang terjadi di dalam kehidupan kamu ini karena bentuk kasih sayang Tuhan kepada diri kamu. Jadi syukuri, nikmati, dan jangan mengeluh dengan kondisi yang terjadi saat ini. Oke, pokoknya tetap selalu semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Dan selesai sudah pembacaan kita hari ini di hari Kamis tanggal 19 November tahun 2020. Resonate tidak resonate semua tergantung kepada moon and rising kamu. Dan buat kamu yang mau bertanya silahkan tulis di komentar. Pasti secara real time saya akan menjawab semua komentar yang masuk, karena saya sangat menghargai kamu sudah subscribe ke channel ini, dan saya akan berusaha memberikan yang terbaik untuk kalian semua. Dan mohon maaf apabila komentarnya saya jawabnya agak sedikit lama, karena saya sedang fokus untuk membalas pesan yang masuk di Facebook fanspage Zodiak Harian dan di Instagram @ramalan_zodiakmu. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Jaya Jaya Wijayanti, lebur dening pangastuti, Jaya Hadi Diningrat, Rahayu Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.